Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBJ Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita ada di dalam Matius pasal yang ke-11. Saya akan membacakan Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema sumber kelegaan. Sumber kelegaan. Mari kita mengobservasi ayat-ayat yang sudah saya bacakan dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat? Tentunya yang pertama ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan. Dan ada juga murid-muridnya. Karena dimanapun Yesus berada, murid-muridnya selalu mengikuti Yesus. Dan juga ada orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Pesan apa yang disampaikan melalui ayat-ayat tersebut? Yaitu Tuhan Yesus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk diberi kelegaan. Tuhan Yesus mengundang semua orang yang letih lesu, yang mengalami beban berat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan kepada mereka. Karena Yesus adalah sumber kelegaan. Sehingga dia mampu, dia sanggup memberikan kelegaan. Karena Yesus adalah sumber kelegaan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, ada banyak hal yang seringkali membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Selain dari aktivitas kita sehari-hari, aktivitas dalam pekerjaan, aktivitas dalam pendidikan, dan lain sebagainya yang kadang-kala membuat kita letih lesu. Juga masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Itu membuat kita berbeban berat. Mungkin masalah dengan perekonomian. Gajinya tidak cukup untuk biaya kuliah anak-anak. Untuk makan sehari-hari aja harus dihemat-hemat. Apalagi untuk biaya anak-anak dan lain sebagainya. Membuat kita berbeban berat. Bahkan mungkin juga masalah dengan keluarga. Suami mungkin meninggalkan keluarga atau istri meninggalkan suami. Sehingga mengalami beban berat karena pergumulan masalah yang dihadapi, dialami. Mungkin masalah dengan kesehatan. Sakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Bahkan sudah tidak ada biaya lagi untuk berobat. Sehingga mengalami beban berat. Dan sebagainya. Di antara sekian banyak beban yang dialami oleh manusia, ada satu beban yang paling berat. Yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Yang tidak mungkin diatasi oleh manusia, yaitu beban dosa.
manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Manusia yang berdosa itu menuju kepada kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Dan hanya Yesus yang dapat mengatasi beban dosa yang dialami oleh umat manusia. Hanya Yesus yang dapat mengangkat beban dosa kita. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan beban dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah kelegaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kesegaran kepadamu. Manusia yang hidupnya menanggung beban dosa yang begitu berat, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Ketika kita mau datang kepadanya, kita mau percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Sehingga tidak akan lagi mengalami penghukuman karena dosa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Setelah Tuhan Yesus memberikan kepada kita kelegaan, membebaskan kita dari beban dosa, Tuhan Yesus minta supaya kita memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan segala beban dosa kita, dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengangkat, menanggung, menyelesaikan segala beban dosa kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kelegaan, membebaskan kita dari segala dosa. Tuhan memberikan, memasang kuk kepada kita untuk kita pikul. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya Tuhan Yesus meminta kita untuk taat kepadanya. Kita yang sudah dibebaskan dari beban dosa, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau kita taat kepadanya. Tuhan memberikan kita kuk yang dipasangkan kepada kita, yaitu firman Tuhan. Kita harus hidup menuruti firman Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, tetapi kita tidak boleh hidup bebas semau kita, melakukan dosa lagi, tidak boleh. Oleh sebab itu Tuhan berikan kuk yang dipasang kepada kita, supaya kita hidup taat kepada Tuhan, hidup taat melakukan perintah-perintahnya. Dosa sudah Tuhan Yesus bersihkan dari kita melalui karyanya di kayu salib. Sekarang kita diminta untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada kehendaknya menurut rencananya. Taat kepada Tuhan memang tidak mudah, tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar kepadanya. Dalam ayat 29 selanjutnya dikatakan, setelah pikulah kuk yang kupasang, Tuhan Yesus berkata, dan belajarlah padaku. Artinya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita tentang ketaatan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita tentang ketaatan. Yesus taat sampai tuntas. Yesus taat sampai mati. Di dalam Filipi 2 ayat 8 dituliskan di sana, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu
salib. Yesus memberikan kita teladan, contoh, supaya kita belajar kepadanya, belajar taat. Tuhan sudah membebaskan kita dari beban dosa. Tuhan sudah mengangkat beban dosa itu, menebus kita. Dan Tuhan mau kita hidup taat kepadanya. Kita mengikuti teladannya. Yesus taat sampai mati. Tuhan pun mau kita hidup taat sampai mati. Hidup melakukan segala perintah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini, peristiwa ini adalah sumber kelegaan adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus memberikan kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Semua orang yang mau percaya kepadanya. Yesus memberikan kelegaan. Yesus membebaskan dari segala beban dosa. Yesus sudah menyelesaikan segala beban dosa di atas kayu salib. Tapi siapa yang mau percaya kepadanya, yang mau datang kepadanya, itu yang diberikan kelegaan, yang dibebaskan oleh Tuhan. Dan kita yang sudah diberi kelegaan, kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Taat kepada perintahnya, harus memikul kuk yang Tuhan pasang. Ada firman Tuhan yang harus kita ikuti. Ada aturan-aturan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Dan aplikasinya, Bapak Ibu Saudara, datang dan percayalah kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kelegaan. Dia akan membebaskan Bapak Ibu Saudara dari beban dosa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dibebaskan dari beban dosa, kita harus terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup di dalam dosa lagi. Mari kita taat kepada segala perintah Tuhan. Kita ikuti teladan Tuhan Yesus yang taat sampai mati. Biar kita juga taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sampai mati. Maka jiwa kita akan mengalami ketenangan. Karena kita menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Diberikan kelegaan oleh Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kelegaan. Engkau sudah membebaskan kami dari beban dosa yang ada di dalam kehidupan kami umat manusia. Kami mau terus datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, karena hanya Engkaulah yang sanggup membebaskan kami, melepaskan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami mau terus hidup di dalam ketaatan kepada Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami. Tunjukkanlah kepada kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.